Gadis bernama Alice ini mengalami kejadian aneh di mana pikirannya selalu terdistraksi dan tidak ingat kejadian di masa lampau. Awalnya ia mengira jika hal itu karena gangguan psikologis, namun Alice mulai mengingat hal mengerikan yang pernah terjadi dalam kehidupannya dulu. Bersama kekasihnya Adam dan temannya Gwen, Alice mencari pengobatan alternatif dan menuju ke sebuah gereja tempat pembaptisan orang yang sudah mati. Sebuah kenyataan bahwa Alice dulu pernah tinggal di sana dan ada sosok iblis yang berada di dalam tubuhnya. Iblis itulah yang membuat pikiran Alice terdistraksi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Alice? Berikut ceritanya. Kisah bermula pada tahun 2015 di sebuah gereja tua. Alice tengah dibaptis, namun baptis itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk orang-orang yang sudah mati. Alice hanya digunakan sebagai perwakilan dari orang yang sudah mati agar mendapatkan ampunan. Setiap kali nama diucap, Alice akan diceburkan ke dalam kolam. Eleanor Golding. Eleanor Golding. Salah seorang wanita tua datang dengan membawa sebuah nama. Pastor sempat menolak hal itu karena tak mungkin bisa karena nama orang itu sudah mati terlalu lama. Wanita itu menjelaskan jika ia sudah mendapat persetujuan dari para tetua. Ketika disebutkan nama LaRue, tiba-tiba lilin padam dengan sendirinya. Tubuh Alice jatuh ke dalam kolam di mana pastor berusaha untuk menarik gadis itu, namun cukup kesulitan. Dari dalam air, Alice bisa melihat ada sosok mengerikan yang memperhatikan dari permukaan. Tangan makhluk itu masuk ke dalam mulut Alice, di mana gadis itu berhasil keluar dari kolam, namun mulutnya dipenuhi dengan noda hitam. Dan film pun dimulai. 10 tahun setelahnya, Alice kini tinggal di kota bersama dengan kekasihnya yang bernama Adam. Ia menghabiskan waktu untuk melukis karena 10 tahun ini kondisi mental Alice tidak stabil. Adam kala itu menyambut kekasihnya dan bersiap untuk berangkat bekerja. Adam mencoba menggoda Alice agar mau bercinta dengannya, namun gadis itu menolak dengan berbagai alasan. Adam tak bisa memaksa dan pamit pergi dan akan membawakan makan malam. Alice melanjutkan kegiatannya dengan berkebun. Ia menggali tanah yang ada di pekarangan dan menemukan tulang belulang hewan yang telah mati. Pandangan Alice tiba-tiba berubah menjadi kosong. Sore itu, Adam kembali dari bekerja. Ia mencari keberadaan kekasihnya di dalam rumah, namun Alice tak ada di sana. Ternyata Alice menggila dengan menggali semua tanah di pekarangan menggunakan tangan kosong. Adam berusaha menyadarkan kekasihnya itu, di mana Alice mengaku tak sadar apa yang telah ia lakukan. Ia hanya teringat ketika menggali di bagian taman. Hari berikutnya, Alice berkonsultasi dengan psikiater yang datang ke rumahnya. Alice mengaku jika ia mempunyai masalah ingatan dalam 10 tahun terakhir. Setiap ia bangun tidur, dirinya terkadang melakukan hal yang memalukan dan bahkan berusaha untuk melukai diri sendiri. Pernah di suatu hari, ia berada di garasi dan mencium bau yang sangat menyengat. Alice mengaku tak sadar telah membunuh anjing milik tetangga. Dokter menjelaskan jika pengobatan yang akan Alice alami akan sangat lama, terlebih semakin lama semakin mengganas. Dokter berpikir jika Alice harus berada di rumah sakit jiwa hingga keadaan membaik. Alice mengaku jika ia tak bisa masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Dokter kembali menjelaskan jika ada penyebab, Alice tak bisa mengingat ketika berada di gereja. Pikiran Alice menekan ingatan itu untuk melindungi diri. Dokter meminta Alice untuk menceritakan tentang gairah bercinta yang menurun. Didikan keras di FLDS bisa membuat gairah seks menurun. Dokter menyarankan Alice tentang pengobatan alternatif yang bisa menyembuhkan trauma. Penindasan dalam pendidikan FLDS menyebabkan semua masalah yang Alice alami, dan Alice perlu mengungkap rahasia-rahasia itu. Ia menemukan beberapa penyembuh dari gereja lama Alice. Alice terkejut mendengar saran dari dokter. Namun dokter merasa jika Alice harus mengatasi masalah yang menimpa saat ini dimulai dari akarnya, di mana trauma Alice berasal.
these repressions are causing these issues in your life, Elise. Malam harinya, Alice menceritakan mengenai saran dari dokter pada Adam. Pria itu terkejut di mana FLDS merupakan sekte poligami radikal yang dikeluarkan dari gereja Mormon. Adam merasa jika Alice pergi ke sana untuk mencari penyembuhan, mereka hanya akan memberikan zat halusinogen. Perdebatan pun terjadi di mana jika Alice tidak melakukan saran dari dokter, maka selanjutnya ia harus masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Mengetahui hal itu, Adam menenangkan Alice dan akan menemaninya untuk pergi ke tempat lama Alice. Ia tak akan membiarkan Alice masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Malam harinya, Adam terbangun dari tidur. Ia turun ke lantai bawah karena mendengar suara keributan. Ternyata Alice sudah mengacak-acak ruang lukisan hingga berantakan tak karuan. Adam mendekati kekasihnya di mana Alice mengaku sudah tak tahan dengan apa yang terjadi padanya. Ia tak bisa terus-terusan melakukan hal mengerikan tanpa sadar. Pagi harinya, Adam bersiap mengantar Alice pergi ke gereja tempat dulu ia dibesarkan. Ia juga mengundang temannya Gwen agar perjalanan tak terasa membosankan dan Adam bisa mendapat bantuan jika terjadi hal mengerikan pada Alice. Perjalanan pun ditempuh dengan jarak yang jauh di mana harus melewati gurun dan hutan. Alice memberitahukan jika para penyembuh sudah mengkonfirmasi, yaitu pukul 7 malam di Heaventon. Adam berusaha menenangkan kekasihnya jika mereka akan baik-baik saja. Ketika melewati jalan hutan, terlihat ada sebuah mobil mogok. Adam berniat untuk berhenti, namun Alice mengaku jika mereka bisa terlambat. Pandangan dari orang-orang yang ada di sana membuat Alice teringat dengan seseorang. Sementara itu di dalam rumah Alma, Hiram datang dan mengatakan jika mereka mempunyai pasien baru. Alma sempat menolak karena mereka tak menerima pasien lagi setelah sekian lama. Hiram menunjukkan album foto di mana pasien mereka kali ini adalah Alice, orang yang pernah menjadi anggota FLDS. Alma kesal dengan anaknya yang jomblo sementara temannya yang bernama Jacob sudah mempunyai 3 istri. Ia meminta Hiram untuk berpenampilan seperti pria dan tidak seperti anak berusia 10 tahun. Alma tak tertarik untuk membantu Alice karena bukan tugas mereka lagi untuk membantunya. Hiram tak bisa berbuat banyak jika sang ibu sudah tak setuju. Tak berselang lama, Alice tiba di tempat pembaptisan. I was expecting less forest and more town, but okay. Gwen cukup terkejut karena hanya ada satu bangunan di sana. Ia kebingungan bagaimana hal itu bisa terjadi. Alice menjelaskan jika dahulu ada banjir bandang yang menghanyutkan rumah yang ada dan entah bagaimana hanya tempat itu yang tersisa. Gwen menemani Alice masuk ke dalam bangunan di mana di dalamnya hanya terdapat kolam. Adam memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar bangunan itu dan menemukan sebuah pintu mencurigakan di mana sudah tertutup dengan semak dan terkunci rapat. Gwen mempertanyakan kegunaan bak yang ada di dalam ruangan itu. Alice menjelaskan jika bak itu berguna untuk pembaptisan. Jika orang tidak dibaptis, maka tak akan bisa masuk surga. Orang yang sudah mati namun belum dibaptis, mereka akan dibaptis di dalam kolam itu dengan sebuah perwakilan. Hal itu dilakukan agar orang yang meninggal tersebut bisa masuk surga. Gwen kembali menanyakan apakah Alice mengingat sesuatu. Alice mengaku jika ingatannya masih kabur. Ia hanya bisa mengingat bagian ingatan di masa kecilnya, terutama mengenai ayahnya yang keras karena merupakan tokoh masyarakat. Sementara sang ibu sendiri sangat patuh pada suaminya. Ia hanya mengingat hal terakhir mengenai pembaptisan di dalam kolam itu dan bukan dilakukan di kota seperti biasanya. Gwen mengajak untuk melihat ke sekeliling namun Alice menolak dan akan berada di dalam ruangan itu sendiri. Alice tertarik masuk ke dalam sebuah ruangan di mana terdapat coretan bertuliskan namanya dan Clara. Ia juga menemukan sebuah fotonya bersama dengan Clara. Alice teringat kejadian di masa lalu saat Alice mengajak Clara keluar dari rumah. Mereka bersembunyi di mana ayah Alice terus memanggilnya. Kini Alice mulai mengingat siapa sosok gadis bernama Clara itu.
Saat keluar dari ruangan, sebuah ketukan terdengar dari ruang kosong. Adam memanggil dari luar di mana Alice bergegas pergi. Sementara itu, Alma berubah pikiran. Ia meminta Hiram untuk mengantarnya ke tempat Alice dan menyelesaikan semuanya. Alice menunjukkan temuannya pada Adam dan Gwen. Ia mengaku merasa mengenal gadis itu dan bernama Clara. Ia kini merasa pusing karena banyak informasi kenangan yang mulai membanjiri kepalanya. Malam harinya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda guna menunggu penyembuh datang. Alice terus teringat dengan kejadian ketika ia ditenggelamkan di kolam. Adam dan Gwen kesulitan untuk mendirikan tenda karena kurang penerangan. Adam menggunakan lampu mobil sebagai penerangan tambahan agar tenda bisa berdiri. Tak berselang lama, Hiram datang bersama dengan Alma. Alice memperkenalkan diri di mana Hiram heran Alice tak mengingatnya. No, sorry. Hey. Alma minta anaknya untuk bersiap. Hiram meminta Alice untuk masuk ke dalam dan ia akan menyiapkan semuanya. Beberapa lilin dinyalakan sebagai penerangan. Mereka saling duduk melingkar di mana Alice berharap apa yang ia lakukan bisa berhasil. Hiram meyakinkan Alice jika penyembuhan itu akan berhasil karena mereka merupakan penyembuh dari tatanan alam. Ia menjelaskan secara tidak langsung jika apa yang akan terjadi adalah akibat dari halusinogen di mana mereka bisa melihat hal-hal gaib. Early Mormons experience visions of angels and spiritual ecstasies. Hiram kembali menanyakan apakah benar Alice tak mengingat dirinya. Hiram menjelaskan jika mereka satu sekolah ketika masih SD dan tinggal beda RT. Ia bahkan pernah menghadiahi Alice manisan kacang. Alice meminta maaf karena sama sekali tak mengingat hal itu. Alma menghentikan perkataan anaknya. Ia menjelaskan jika obat yang akan digunakan menggunakan herbal alami yang ada di dalam hutan dan tidak menggunakan bahan kimia. Setelah Alice setuju, Hiram segera membuat ramuan itu sementara Alma melakukan tarian penghormatan pada Bapak Surgawi. Hiram menjelaskan jika obat datura merupakan halusinogen yang kuat. Hal itu akan menuntun Alice dalam keadaan spiritual yang berubah. Namun, semua itu bisa berjalan lancar jika Alice memang menginginkan hal tersebut untuk mengenal dirinya sendiri. Adam bersedia menemani Alice untuk minum ramuan itu. Efek dari obat itu akan terasa dalam beberapa jam dan terhenti saat fajar. Beberapa saat setelah minum, Alice langsung muntah. Adam masih berusaha untuk bertahan. Hiram meminta mereka untuk tidak melawan obat yang diberikan. Mereka harus memasuki dunia itu dan berkomunikasi dengan roh dan Tuhan mereka. Embrace every emotion. Alice mulai melihat bunga yang bertebaran di lantai. Pikirannya pergi ke alam lain di mana teringat ketika bermain bersama dengan Clara. Mereka saling bercumbu hingga Clara mengatakan jika sosok itu akan datang. Alice sama sekali tak mengerti, namun Clara menjelaskan jika mereka akan menunjukkan padanya. Tiba-tiba, Alice mengalami muntah darah. Gwen dan Hiram kebingungan dengan apa yang terjadi dan mengira jika Alice mengalami robekan internal. Adam sendiri merasa cemas, di pojokan dan hanya meringkuk karena efek dari obat halusinogen. Alice mengaku jika ia tak enak badan. Alma membalikkan badan Alice dan menggambar simbol di perut menggunakan darah yang keluar dari mulut gadis itu. Alma mengatakan jika Alice adalah wadah dari Bapak Surgawi. Alma menarik sesuatu dari dalam mulut Alice yang berupa untaian rambut panjang. Lilin tiba-tiba mati seketika, membuat ruangan itu gelap gulita. Ia bisa melihat ada cairan hitam yang keluar dari mulut itu. Namun cairan itu hanya bisa dilihat oleh Alice sendiri. Sosok menyerupai manusia keluar dari cairan itu dan membuat Alice kebingungan. Adam yang sudah keluar tersadar menanyakan keadaan dari Alice. Gadis itu mengaku jika ia sudah merasa lebih baik. Pagi harinya, Alma menjelaskan jika penyakit Alice seharusnya sudah menghilang dan tak mengganggu Alice lagi. Alma meminta Alice dan yang lain untuk segera pergi dari tempat itu. Alice berterima kasih atas apa yang mereka lakukan padanya.
Sebelum masuk ke dalam mobil, Alma mengatakan pada anaknya jika ada kejahatan yang datang dan itu kini menjadi bebannya. Karena semalaman belum tidur, Adam tak langsung pergi. Siang itu, Gwen menanyakan keberadaan Alice yang asik minum kopi. Gwen penasaran dengan apa yang Adam alami semalam. Pemuda itu mengalami hal buruk dan ia seperti monster yang egois. Alice berlari memeluk Gwen. Ia mengaku sudah lebih baik setelah terapi semalam. Alice merasa jika ada sesuatu yang berat di dalam perutnya dan hal itu menyebabkan ketakutan dan juga stres. Gwen merasa senang mendengar hal itu dan mengajak untuk segera kembali ke kota. Adam meminta untuk tidak buru-buru dan mereka harus merayakan dengan bourbon. Saat asik minum, Alice mengaku jika ia melihat kenangannya bersama dengan Clara. Ia mengaku mempunyai hubungan spesial dengan gadis itu. Adam yang mendengar hal itu terkejut. Ia langsung menanyakan apakah itu alasan selama ini Alice menolak hubungan dengannya. This is as much of a surprise to me as it is to you. It's like the thought of kissing me makes you cringe. Keadaan menjadi semakin canggung dan berubah menjadi pertengkaran. Gwen berniat untuk pergi dan membiarkan pasangan itu menyelesaikan urusannya, namun Alice menolak dan ia memilih untuk pergi sendiri. Alice masuk ke dalam hutan dan teringat ketika ia bermain di reruntuhan bersama dengan Clara. Clara menunjukkan sebuah ukiran ular yang ada di sana. Alice masih melihat ukiran ular itu. Terlihat ada sebuah kain dan ketika dibuka terdapat sebuah kunci. Elise. Adam mendatangi Alice untuk meminta maaf atas ucapannya tadi. Alice tiba-tiba menggila dan mengajak Adam untuk bercinta di sana. Adam tak bisa menolak sesuatu hal yang sudah lama ia inginkan. Gwen yang mengemas pakaian sekilas melihat sosok gadis masuk ke dalam bangunan gereja. Ia ikut untuk masuk guna melihat sosok itu. Gwen masuk ke dalam sebuah ruangan dan melihat goresan Alice dengan Clara. Anehnya terdapat simbol ular di bawah tulisan itu. Pintu tertutup dengan sendirinya membuat Gwen panik. Ia menggedor pintu dan berteriak minta tolong. Saat Gwen menyalakan korek untuk penerangan, ia bisa merasakan sekilas ada sosok perempuan di belakangnya. Teriakan Gwen terdengar hingga keluar dari bangunan. Alice dan Adam yang baru selesai bercinta mendengar teriakan dari Gwen. Mereka bergegas membuka pintu dan menanyakan apa yang terjadi. Gwen masih mencoba untuk menenangkan diri. Adam bertanya apa yang Gwen lihat di dalam sana hingga berteriak ketakutan. Gadis itu enggan mengaku dan merasa jika apa yang ia lihat tidaklah nyata. Mereka bergegas keluar namun hal aneh kembali terjadi. Ranting pohon besar tertancap di mana ada kain di atasnya. Selain itu terdapat beberapa rubah dengan kepala hancur yang sengaja dipancang. Mereka sama sekali tak mengerti apa yang terjadi karena kejadian itu sangatlah cepat. Alice juga melihat kulit ular yang menggelantung di sana. Mereka bergegas memasi barang, namun Adam menemukan masalah di mana aki tekor karena semalaman lupa mematikan lampu. Alice menyarankan agar Adam meminta pertolongan pada Hiram. Adam menolak karena pria itu dirasa aneh. Alice tak peduli karena Hiram merupakan pria yang terdekat yang bisa menolong mereka saat ini. Sore itu, Hiram datang dan memberikan strum agar mobil Adam bisa menyala. Sebelum pergi, pria itu memberitahu pada Alice jika ibunya melihat ada roh yang menempel pada Alice. Butuh usaha besar, namun Alma berhasil menghapusnya. Gwen yang mendengar perkataan itu merasa jika Hiram memberikan pengaruh buruk pada Alice. Ia meminta pria itu untuk segera pergi. Hiram mengingatkan pada Alice dan yang lain jika apapun yang terjadi nanti, kini sosok itu telah bebas untuk melakukan apapun yang diinginkan. Alice menanyakan tentang gadis bernama Clara. Mendengar nama itu, Hiram langsung meminta Alice untuk segera pergi tanpa memberikan jawaban apapun tentang Clara. Adam mengajak untuk bergegas pergi dari tempat itu. Alice mengaku masih ingin mencari sesuatu mengenai Clara dan ia ingin berkeliling sebentar. Alice berjanji jika mereka akan pergi sebelum gelap. Gwen dan Adam hanya bisa mengalah mendengar permintaan dari Alice. Sementara itu di dalam rumah, Alma merasa bersalah karena makhluk itu berkeliaran bebas. Ia berdoa memohon ampunan karena tindakan yang akan ia lakukan merupakan sebuah dosa besar. Alma naik ke atas kursi dan tidak bergelantungan. Hiram yang berada di dalam mobil merobek foto dari Alice dan menaruhnya di dalam liontin.
Ia masuk ke dalam kamar dan menemukan sang ibu yang terkapar karena plafon yang jebol. Hiram menelpon sang paman dan meminta keluarganya untuk segera berkumpul. Saat hendak kembali, ia melihat tikus yang mati di dalam ember. Adam dan Gwen sudah berada di dalam mobil, namun Alice masih ingin sendiri. Ia masuk ke dalam tenda untuk melakukan apa yang harusnya ia lakukan. Keluarga yang datang justru bernyanyi untuk kesembuhan dari Alma. Hiram mengusir mereka semua karena ia ingin berbicara pada ibunya. Alma memberitahu jika penyihir itu semakin kuat dan bertekad untuk mengambil inangnya kembali. Hiram sama sekali tak mengerti penyihir apa yang ibunya maksudkan. Alma menjelaskan jika sosok itu merupakan roh penyihir yang mereka hilangkan, yaitu Laru yang sebelumnya masuk ke dalam tubuh Alice ketika pembaptisan. Laru dulunya merupakan seorang mentor di gereja dan mentor para gadis muda. Namun yang tidak mereka ketahui ternyata wanita itu menutupi satu hal di mana ia merupakan seorang penyihir. Laru menghabisi gadis dalam gereja di mana mayat gadis-gadis itu tak ditemukan karena Laru telah memakannya. Suatu malam, kakek buyut Hiram mencari gadis yang tersisa namun tak ada yang hidup dan baju para gadis itu digantung di atas ranting pohon. Laru pun diburu di mana ia bertekad untuk membalaskan dendam pada gereja. Mereka pun akhirnya melakukan pembaptisan pada Laru dengan perwakilan seperti di awal film. Sosok Laru pernah masuk ke dalam tubuh Alice dan kini penyihir itu ingin merebutnya kembali. Hiram terkejut mendengar cerita itu. Setelah menceritakan apa yang tersembunyi selama ini, Alma pun mati. No. Alice masih berada di tenda dan membuat Gwen dan Adam kebingungan. Adam mengecek kekasihnya itu, namun Alice merasa jika ia masih membutuhkan waktu. Alice meminta maaf pada kekasihnya dan berterima kasih atas apa yang telah Adam lakukan padanya, termasuk menemaninya dalam melakukan penyembuhan. Saat Adam kencing, Gwen mendatangi dan mengejutkannya. Mereka masuk ke dalam gereja di mana Alice melihat pergerakan cahaya senter di sana. Alice datang mengintip di mana Adam ternyata menjalin hubungan dengan Gwen, sahabatnya sendiri. Alice melihat mereka berciuman di mana ternyata Adam berniat untuk meninggalkan Alice setelah melakukan terapi itu. Alice merasa sangat kesal dengan Adam dan juga Gwen. Adam keluar mencoba untuk mengejar Alice. Bukan sembuh, kini Alice justru mengalami trauma lain di mana kekasihnya berniat untuk meninggalkannya dan berkencan dengan sahabatnya sendiri. Alice kembali teringat saat bermesraan dengan Clara. Ternyata Hiram melihat semua kejadian itu ketika ia ingin memberikan hadiah pada Alice. Hiram yang berlari pulang bertemu dengan Alma dan menceritakan apa yang terjadi. Alma pun melaporkan temannya itu pada orang tua dari Alice. Sesampainya di rumah, ayah Alice mengetahui jika putrinya telah menyimpang. Ia pun tidak memasukkan Alice ke dalam panti asuhan agar bisa bertobat. Alice menolak hal itu, namun ia diseret oleh petugas yang ada. Alice yang mengingat kejadian itu sempat tak sadarkan diri. Sementara itu, Gwen dan Adam kesulitan untuk mencari Alice. Gwen memilih untuk menunggu di dalam tenda, sementara Adam memilih berada di dalam mobil. Adam menyesali perbuatan yang telah ia lakukan pada Alice. Sosok Laru terlihat melintas di mana Adam seperti dipukul dari bangku belakang. Ia keluar dari mobil untuk melihat apa yang terjadi. Sementara itu, Gwen yang berada di dalam tenda melihat ada sosok Laru dari kejauhan dan penampakan itu membuat Gwen ketakutan dan keluar dari tenda. Ada menanyakan apa yang terjadi, namun Gwen hanya mengatakan jika ada seseorang di dalam tenda. Adam yang mengecek ke dalam tenda tak menemukan ada siapapun. Gwen mengajak Adam untuk segera pergi, namun Adam menolak. Akhirnya Gwen membawa mobil milik Adam untuk dibawa kabur. Adam tak bisa berkutik, mobilnya dibawa pergi. Alice membuka pintu dengan kunci yang ia temukan. Pintu yang dibuka menuju ke ruang bawah tanah. Alice melihat sosok Clara ada di depannya. Gadis itu meminta Alice untuk menggali. Alice dengan senang menggali tanah itu dan menemukan tulang rusuk manusia. Clara meminta Alice untuk terus menggali hingga menemukan sebuah tengkorak. Ternyata kala itu Alice membunuh Clara karena kesal dengan tingkah gadis itu. Akibat Clara yang asal nyosor, kini Alice harus menanggung akibatnya. Alice yang sudah dirasuki Laru terus mencekik Clara hingga tak bisa bernafas. Alice kini mengerti apa yang terjadi padanya selama ini.
Sosok Laru muncul di mana Alice tahu jika penyihir itu telah bersamanya semenjak 10 tahun lalu. Laru kembali masuk ke dalam tubuh Alice dan mengambil raganya. Gwen yang pergi menggunakan mobil melihat ada perempuan berhenti di tengah jalan. Ia keluar dari mobil di mana perempuan itu ternyata adalah Alice dengan wujud yang mengerikan. Sosok Alice terus menyerang Gwen dan membunuhnya dengan tulang Gwen yang dipatahkan. Adam masuk ke dalam bangunan di mana Alice yang kerasukan sudah berada di sana. Hiram yang sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi bergegas menghampiri. Ia menolong Adam dan berusaha membawanya pergi agar tidak terkena serang penyihir. Sayangnya pintu gereja itu tertutup dan terkunci. Sosok Alice menyerang Hiram dan mencelupkan kepalanya ke dalam kolam. Pria itu pun mati karena kehabisan nafas. Kini giliran Adam yang menjadi sasaran. Pria itu memohon ampun, namun Alice mencolok matanya hingga mati. Sebulan setelahnya, Alice membuka asrama perempuan, namun sosok itu bukan Alice yang asli, melainkan Laru yang telah menguasai tubuh Alice. Sosok Laru ingin mencari tumbal gadis-gadis muda, dan film pun berakhir.